Hai, apa kabar? Bertemu aku kembali. Hari ini aku mau mengajak teman-teman milenial untuk sama-sama kita sharing yuk tentang cara mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan untuk milenial ya. Nah, mungkin aku mulai bercerita dulu buat teman-teman. Nanti kemudian kamu bisa komen chat di bawah kalau punya ide yang bisa bagi-bagi ke teman-teman lainnya. Pasti teman-teman juga ingin punya income 100 juta per bulan ya. Tapi kalau kita punya income 100 juta per bulan, mau diapain ya? Kalau aku alokasi 50%-nya untuk biaya hidup. Kemudian 25%-nya untuk investasi ke usahaku. Dan sisanya 25% saving dalam aset. Kalau teman-teman punya income 100 juta per bulan, kira-kira mau diperuntukkan untuk apa ya? Silakan kasih komen dan chat di bawah ya. Tapi satu terpenting buat teman-teman harus tahu dulu, kenapa sih teman-teman milenial ingin punya income 100 juta per bulan? Kalau aku berpikir seperti ini dulunya. Biasanya setelah punya calon pasangan hidup, kemudian mikirin menuju ke pernikahan. Dan ada pemikiran seperti ini, yaitu pertama, punya rumah. Tapi kendalanya di mana harga rumah semakin tidak terjangkau untuk para milenial sekarang. Apalagi untuk harga rumah di kota Jakarta, rumah milenial, kemarin aku sempat survei loh di salah satu tempat di kota Jakarta Barat. Sudah berkisar 1,5 miliar dengan ukuran 52 meter persegi. Kedua, untuk persiapan biaya pernikahan. Aku kemarin juga sempat bertanya-tanya ke teman aku yang sebagai wedding organizer. Dan katanya untuk persiapan pernikahan tergantung seberapa mewah yang mau dirayain. Bisa berkisar 100 juta hingga 500 juta. Ketiga, punya mobil. Pastinya kalau sudah married, pasti ingin punya mobil sendiri ya. Supaya kalau bersama keluarga mau kemana-mana lebih nyaman dengan mobil pribadi. Yang penting tidak kena terik matahari ataupun hujan. Tidak usah yang mahal dulu karena pasti banyak pengeluaran untuk awal-awal pernikahan dan tabungan masih terbatas. Karena dulu aku juga pernah ngalamin. Dengan kira-kira mobil 1500 cc juga sudah cukup lah. Supaya lebih ekonomis dan harga bisa berkisar 100 hingga 200 juta. Jadi, kalau begitu untuk pernikahan, modalnya untuk sekarang kira-kira berapa ya teman-teman? Tadi kan untuk rumah 1,5 miliar, biaya pernikahan 500 juta. Ditambah harga mobil 200 juta. Jadi total-totalnya 2,2 miliar. Wow, amazing dan fantastis biaya tersebut ya teman-teman. Kalau begitu, kita coba bermain hitung-hitungan dulu yuk. Let's say dengan income kamu start yang per bulan 10 juta, kira-kira berapa lama ya untuk capai modal masuk ke dalam pernikahan? Kita anggapan di sini kenaikan income sama dengan tingkat inflasi yang berkisar rata-rata 4,23% dalam 10 tahun terakhir, berdasarkan data statistik inflasi di Indonesia. Jadi, income 10 juta per bulan dikurangi biaya hidup sehari-hari 5 juta per bulan, berarti sisanya adalah 5 juta untuk kita tabungkan, atau sama dengan setahun 60 juta. Jadi total biaya pernikahan 2,2 miliar tadi dibagi tabungan per tahun 60 juta sama dengan 36 tahun baru terkumpul dana tersebut. Jika ditambah umur kamu sekarang, contohnya adalah 25 tahun, maka 25 tahun ditambah 36 tahun kemudian, artinya saat 61 tahun baru terkumpul untuk biaya pernikahan. Wah, sampai tua dong kalau begitu. Nah, tadi kan dengan perhitungan tanpa ada tingkat inflasi. Bagaimana sekarang aku coba dengan perhitungan cara mendapatkan income 100 juta per bulan dengan cara kita bekerja agar mengimbangin tingkat inflasi.
Kalau dengan kenaikan income kamu naik 10% setiap tahunnya, itu pun kalau perusahaannya yang baik hati ya guys. Aku anggap income kamu sekarang saat ini sekitar 10 juta per bulan. Dan coba teman-teman hitungin juga, benar nggak? Gaji dengan mulai start 10 juta per bulan, di tahun berikutnya adalah 11 juta. Tahun berikutnya adalah 12,1 juta. Tahun berikutnya lagi adalah 13,3 juta. Dan seterusnya, hingga tahun ke-25 baru bisa mencapai angka 100,08 juta per bulan. Pertanyaannya, selama 25 tahun teman-teman bekerja, harga barang-barang juga sudah inflasi kemana-mana kali ya. Apakah kamu yakin bisa betah kerja selama itu dan sekuat itu? Atau, apakah kenaikan gaji kamu itu pasti dinaikin 10%? Teman-teman, pernah coba hitungin gak sebelumnya? Lalu, mari coba kita pikirkan, kira-kira ada cara apa ya yang bisa kita lakukan untuk capai income 100 juta per bulan tersebut. Kalau dengan hanya bekerja saja, sepertinya tidak mungkin. Dan aku perlu lakukan dengan percepatan income. Aku kepikiran langsung nih untuk berbisnis franchise bersama satu terpenting. Kalau teman-teman bagaimana? Mungkin bisa buat teman-teman pertimbangkan dulu nih. Dan bisa dengan nonton dulu videoku yang berikutnya berjudul tentang passive income dengan konsep bisnis franchise. Kalau ingin mendapatkan informasi lebih jelasnya, bisa hubungin langsung kontak di bawah ini ya. Nah, teman-teman, setelah aku bercerita permasalahan aku dulu, sekarang giliran kamu nih bisa bercerita di komen di bawah ya. Apakah ngalamin hal yang sama dengan aku atau ada cerita-cerita yang lain nih? Ayo silakan kita sharing buat teman-teman lainnya di kolom chat di bawah aku. Pasti kamu dapat pahalanya juga. Terima kasih dan berbaik hati buat teman-teman setelah nonton video ini dan memberi subscribe dan like-nya. Thanks teman-teman dan see you videoku lainnya. Bye.